Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malvira dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi suatu negara atau negara bagian adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagaimana pemerintah sebenarnya bekerja. Saya Cindy Halifah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar konstitusi. Konsep dasar konstitusi adalah konstitusi sebagai hukum dasar dan tertulis yang berlaku dalam suatu negara menjadi dasar pendirian negara tersebut, serta dipergunakan lebih lanjut sebagai dasar pembentukan dari undang-undang maupun hukum dan peraturan lain yang berlaku di wilayah negara tersebut dan sifatnya mengikat warga. Apa saja konstitusi yang ada di Indonesia? Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar tertinggi yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pemerintah suatu negara. Merujuk suatu majelis permusyawaratan rakyat, terdapat dua jenis konstitusi, tertulis dan tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja lembaga kenegaraan, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia pun termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 1945. Dalam penyusunan konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar dalam masyarakat dan praktik penyelenggaraan negara yang mempengaruhi perumusan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Tujuan konstitusi. Negara satu dan lainnya memiliki maksud dan tujuan konstitusi yang berbeda-beda. Namun secara garis besar, konstitusi dibuat untuk pembatasan wewenang dan kekuasaan politik yang dapat merugikan rakyat dan serta negara, menjadi jaminan terhadap hak dan kewajiban negara. Macam-macam konstitusi. Konstitusi ada 5 jenis, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tak tinggi. Yang keempat, konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Dan kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan parlementer. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan dalam materi ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.